Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om dan Tante semuanya. Salam Jos People. Sore hari ini saya ingin menjawab satu pertanyaan ya dari seorang agen ya. Om Yanuar. Nah, dia bertanya seperti ini. Halo Om, saya Yanuar, agen dari jalur Brands Om Zul. Mau bertanya untuk reseller yang aktif ngeslot ya. Ini aktif ngeslot nih. Rutin tiap bulannya, udah rutin nih tiap bulan. Tapi nggak 4R dan nggak mau absen publik. Lalu itu bagaimana Om penanganannya? Kan gitu. Nah, untuk menjawab technical management seperti ini ya Om dan Tante semuanya, kita itu harus berpijak ya pada satu hal yang disebut penilaian kinerja jaringan. Penilaian kinerja jaringan. Nah, penilaian kinerja jaringan ini diukur dari dua hal ya. Satu, keaktifan. Dua, produktivitas. Oke, nah kita masuk yang keaktifan dulu ya. Masuk ke bagian yang keaktifan dulu. Keaktifan ini yang paling rendah itu nilainya adalah 4R. Apa itu 4R? 4R itu ya registrasi di sistem, mendaftar reseller dalam sistem. Yang kedua adalah reconnect Facebook. Reconnect Facebook owner, Facebook brands, Facebooknya Minjos, Facebooknya all manager brands, Facebooknya agen. Ketika ini reseller seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga itu reakses. Reakses itu akses story WA. WA-nya owner, WA-nya brands, WA-nya manager brands, WA-nya agen. Nah, harus sama WA-nya Minjos. Nah, harus connect nih. Gitu ya. Lalu kemudian setelah reakses adalah regroup. Masuk ke jalur grup reseller di brands-nya siapa. Ya, ini di grup FB. Masuk ke situ. Oke. Tapi yang harus dimengerti adalah sebenarnya 4R ini itu ruang kelas nih ya, ruang kelas. Tempat membangunnya pertanyaan dan jawaban. Jadi ini tempat di mana seluruh jaringan itu bisa bicara, bertanya dan menjawab di part ini. Apapun yang berkorelasi tentang bisnis itu bisa disampaikan pertanyaan dan jawaban itu melalui 4R ini. Cuma ini ternyata belum bisa membangun keaktifan itu mutlak. Karena apa? Karena kalau tidak dari inisiatif resellernya sendiri nih, 4R ini juga nggak bergerak. Nah, kita butuh nih semacam upacara, kemudian atau tempat yang sudah ditentukan jamnya, nanti akan dibariskan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut absen publik. Karena dalam absen publik juga akan nanti dihadirkan dan menghadirkan. Sehingga komunikasinya akan terus terjaga. Di luar 4R ini butuh absen publik. Nah, keaktifan ini paling dasarnya adalah 4R, naiknya itu ke absen publik. Nah, nanti masih ada nih keaktifan itu dihitung dari auto, login auto. Bagaimana seluruh apa yang ada di menu auto itu semua dijalankan. Profiling tokonya, ya kan? Terus etalase toko, hunting user, membangun penawaran, dan sebagainya. Itu semua akan dijalankan dan itu akan diukur pada keaktifan ketiga, level ketiga. Sampai di situ dulu yang keaktifan. Oke, nah baru masuk ke part kedua yang disebut produktivitas. Nah, kalau produktivitas ini apa? Produktivitas ini diukur dari slot DP. Itu Om dan Tante semuanya. Oke, bedanya keaktifan dan slot DP pada jarak pengukuran waktu. Kalau keaktifan ini diukur per minggu, ya, berdasarkan absen publik. Oke, absen publik di brands setiap yang dijalankan setiap malam Kamis itu akan memastikan hari Kamisnya, ya, hari Kamisnya itu agen membangun raportnya reseller, ya, raport keaktifan reseller. Brands-nya akan membangun raport keaktifan agen di setiap hari Kamis. Kalau produktivitas itu akan diukurnya per bulan.
atau absen publik branch di akhir bulan. Itu akan menggabungkan dua penilaian. Makanya nanti akan ada part-part penentuan action dari bagaimana agen menghadapi masalah di reseller dan bagaimana brand menghadapi masalah di agen. Nah, salah satunya yang ditanya oleh Om Yanwar. Ya. Kembali ke pertanyaan, resellernya ngeslot setiap bulan tapi nggak 4R dan nggak absen publik. Penanganannya gimana? Nah, ketika Anda sudah memahami apa yang saya sampaikan di depan, sekarang saya ingin bertanya aja satu hal kepada Om dan Tante. Lebih dulu mana membangun keaktifan atau produktivitas? Dalam bahasa sederhananya, bisakah keaktifan dibangun dari produktivitas atau produktivitas dibangun dari keaktifan? Nah, pilih yang mana nih? Nanti akan ketahuan ini lebih dulu yang mana. Nah, pasti kita sepakat produktivitas itu dibangun dari keaktifan. Jadi, keaktifan ini diukur mutlak di depan. Begitu Om dan Tante. Jadi, kalau melihat pertanyaan Om Yanwar, seakan-akan ini produktifnya duluan nih, keaktifannya belakang. Apakah ini benar? Sebenarnya tidak benar, kondisinya nggak benar. Tapi kok kenapa reseller bisa ngeslot setiap bulan? Nah, yang harus dipahami itu aktif ini tadi ya, aktif ini sebuah rangkaian aktif menghidupkan bisnisnya. Sedangkan reseller tanpa mengaktifkan bisnisnya tetap bisa ngeslot. Nah, slot itu yang mana? Slot itu atas reseller mengakses harga rendah. Oke, kalau cuma satu slot DP, dua slot DP itu belum dikatakan reseller itu aktif. Ya, reseller itu belum aktif. Dia hanya berdasarkan apa yang dia butuhkan. Memang mungkin saja dia butuh jersey dalam satu bulan itu. Temannya butuh jersey, kolegialnya butuh jersey, teman kantornya butuh jersey. Tapi dia belum mengaktifkan toko, hanya lingkungannya tahu dia jualan. Tapi sebenarnya aktifnya nggak ada, tokonya itu nggak aktif. Makanya sama saja pemahaman di part ini itu seperti reseller yang mengakses harga murah. Dia belum aktif, tapi produktif. Nah, nyambung kan? Tidak aktif, tidak produktif. Di atasnya itu tidak aktif, produktif. Nah, part ini itu loh, yang reseller ngeslot, tapi sebenarnya nggak aktif. Nggak mengaktifkan tokonya, tapi dia bisa ngeslot. Nah, dia di level kedua nih. Padahal target kita tahun ini reseller itu kalau bisa gitu loh, naik kemana? Aktif ya, level ketiga nih, aktif tidak produktif. Loh, berarti tidak ada slot? Bukan, dia ini berangkat dari aktifnya ini loh, tokonya aktif. Maka kalau dia tidak ngeslot pasti ada materi-materi yang salah, teknikal yang salah, penawarannya tidak tepat minat, nah kan? Profil tokonya tidak sesuai genre dan lain sebagainya, tapi dia aktif kok nggak ngeslot. Lah ini yang akan dibangun sehingga nantinya menjadi benar. Tapi kalau tidak aktif ya, di part kedua ini tidak aktif, ya nggak bisa diapa-apain. Wong dia nggak jalanin kok. Berarti kalau dia bisa ngeslot ya hanya dasarnya karena kebutuhan dia, faktual apa yang di depan dia, bukan apa yang ada di depan toko dia. Lah penanganannya gimana Intinya adalah kalau dia tidak 4R, dia tidak absen publik, unrek. 4R unrek saat itu juga, kalau tidak absen publik, nego waktu 1 minggu. Agar dia bisa mau absen publik di minggu depan. Nah, kalau dia mau minggu depan absen publik, selesai, nggak jadi unrek. Tapi kalau nggak absen publik, ya unrek. Loh, aktif dia, haruskah seperti iya? Tapi dia ngeslot itu, Nah, kalau dia di unrek, ternyata dia mau ngeslot, mau beli untuk dia sendiri, dan kuota reseller Anda itu masih ada, ya nggak apa-apa, registrasikan lagi. Tapi bukan berarti kemudian Anda sebagai agen tersandera karena proses bisnis reseller yang seperti ini. Itu. Selagi kuota masih ada, oke nggak apa-apa registrasi lagi.
Tapi kalau kuotanya tidak ada, sudah habis, ya endingnya Anda hanya akan terbatas sebagai user. Loh, Om, tapi kan nanti kalau dia udah pernah terdaftar sebagai reseller, terus kita unrank, dia bisa daftar di reseller orang lain dong gitu. Ingat, kan nicknya sudah Anda kunci. Oke ya, nicknya sudah ada kunci. Kalau sudah terdaftar sebagai reseller Anda, akan sedikit susah. Oke, dan sistem akan mengakomodir bahwa one nick itu hanya terbaca di satu line jaringan. Ketika kemudian ini dipaksakan, nick tidak bisa dilakukan pendaftaran. Oke, harus paham dulu part ini. Kalau sampai Anda melihat ternyata dia adalah mantan reseller yang pada waktu Anda, bagian di Anda ini tidak aktif tapi dia ngeslot, kemudian Anda unrank, terus dia daftar reseller di tempat lain malah aktif itu ya, dia aktif gitu ini. Anda tahu bahwa itu orang yang sama, ajukan somasi. Ajukan somasi. Berarti sebenarnya dia mendaftar dengan akun orang lain atau nick orang lain. Dan ini pun akan berbahaya bagi dia. Kenapa gitu? Karena kalau sudah diregar friend Om, reseller sudah close, maka hal-hal seperti ini akan sifatnya itu sangat identik dan ikonik. Nggak bisa ya, nick itu double itu nggak bisa. Tantangan negara ini aja nick itu jadi NPWP, maka kita juga sudah akan mempersiapkan sampai ke faktual data itu seperti itu. Jadi satu nick hanya akan berafiliasi dengan satu akun bisnis di regar friend nanti. Oke, jadi seperti itu. Jadi jangan ragu. Jangan ragu. Kalau memang mereka hanya ingin mengakses harga rendah, jangan khawatir, user pun masih ada promo dan diskon ya. Sama. Masih ada. Tapi kalau memang mereka mau mengaktifkan bisnisnya, ya itulah reseller dan itu kewajibannya. Keaktifan dan produktivitas. Gitu ya Om Yanwar dan mungkin om-om dan tante yang lainnya. Mungkin belum puas atas pertanyaan ini, nanti nggak apa-apa, silahkan di up lagi, saya akan jelaskan lagi. Jangan khawatir untuk terus bertanya, karena saya pun juga sambil belajar ya seperti ini tuh. Oke, terima kasih, selamat sore dan salam Just People.